Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FRSKD CPNS 2021 hari ke-9. Wajib tonton supaya lulus SKD. Ada FR dari berbagai sumber. Mungkin salah satu dari Mas Mbak berpengalaman dalam mengerjakan soal tes SKD. Langsung loncat ke nomor 66 ngerjain TKP dan udah itu langsung mengerjain TIU. Saya juga begitu dan fokus membaca sambil milih jawaban yang dianggap pas. Saran aja jangan terlalu lama sampai membuang waktu 40 menit sendiri untuk soal TIU. Hitungan sederhana tapi pecahannya ribet. Contoh 3 4/5 kali 7 3/4 tambah 1 1/3 minus 1 dan lain-lain 3 soal. Figural ada 4 soal. Tempat duduk melingkar, posisi berbanjar 2, perbandingan senilai dan berbalik nilai, harga beli jual untung. Ini soal-soal langganan ya, yang selalu keluar. Dan terakhir jangan keasikan menghitung TIU guys. Lihat sisa waktu dan usahakan 35 menit terakhir untuk TWK. Kemarin sesi 1 TWK pengamalan nilai Pancasila BPU PKI bela negara gitu. Terus untuk TIU ada yang desimal jawabannya, ada yang pecahan juga. Semangat. Kemudian ada FR lagi. Hai Kak, saya mau berbagi FR nih. Barusan tadi selesai tes XAD. Semoga bermanfaat untuk yang lain. TWK-nya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pasal-pasal UUDS 1950 BPU PKI, paragraf deduktif dan induktif, kalimat efektif, kalimat baku. Kemudian untuk TIU-nya ada silogisme, sinonim, antonim, figural. Kemudian ada premis ya. Premis itu silogisme ya. Penempatan posisi dari terkecil terbesar, termuda tertua. Berarti ini analisis ya. Soal analisis dan perbandingan deret angka pecahan per desimal akar. Ini akar muncul ya, akar-akaran. Berarti akar-akaran juga harus dihafal ya. Kemudian ada pencocokan gambar alias figural. Sedangkan TKP-nya kondisi yang banyak terjadi di tempat kerja, kuliah, sekolah. Misalnya ada tugas dari guru tapi sekelompok sama orang yang gak kita senangi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus berbaur ya dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih orang dalam sebuah tim ya. Apalagi ini sudah ditugaskan oleh guru untuk sekelompok ya. Jadi harus fleksibel, harus bisa menyesuaikan diri dengan siapapun ya. Kemudian ada FR lagi, Mas matur nuwun sangat konten-kontennya gitu. Tadi saya habis tes SKD peringkat 2 selisih 2 poin sama yang ranking 1. Tolong untuk teman-teman yang belum tes saranin banyak baca berita-berita isu hangat mancanegara dalam negeri terkini ya Mas. Tutup bukumu, mulailah sering baca-baca berita. Jadi kayak yang suka di internet itu ya. Stop memikirkan ketidakjelasan ini, tutuplah bukumu dan tonton FE bersamaku. Share aja Mas di Bluria itu beneran Mas, itu soal isu, berita terkini dalam dan luar negeri. Dikemas rapi dalam TWK, kalau kurang pengetahuan umum jaminan susah. Aku ngapalin sebuku gak ada sek keluar, nyerempet-nyerempet dikit, dikembangkan, wes keren pokoknya. Berarti semakin kesini soalnya semakin berbentuk penalaran ya dan isu-isu terkini. Oke, kita bahas ya. Tadi ada FR tentang UUDS 1950 ya. Jadi UUDS 1950 itu latar belakangnya karena dibubarkannya RIS ya, Republik Indonesia Serikat bentukan Belanda. RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara.
Menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR. Di dalam UUD 1950 itu presiden hanya sebagai kepala negara ya, dan pemerintahan berada di tangan Dewan Menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Kemudian tadi juga ada FR BPUPKI ya. Jadi BPUPKI ini bentukan Jepang ya. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI atau Tokuritsu Chombi Kosakai ya, ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sementara bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI dibentuk pertama kali oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 45 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI beranggotakan 67 orang diketuai Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, serta hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 45 karena tugas-tugasnya telah selesai dilaksanakan. Selama BPUPKI terbentuk, secara resmi BPUPKI telah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 45. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. 29 sampai 1 itu 29-nya Muhammad Yamin ya yang berpidato. 30-nya Supomo ya. Dan tanggal 1-nya Soekarno ya. Membeberkan tentang dasar negara ya. Nah, sidang pertama ini merumuskan dasar negara ya, Pancasila. Sidang kedua pada 10 Juli sampai 17 Juli 45, merancang UUD, merancang ekonomi, dan merancang peta pembela tanah air. Oke, ini adalah soal ya. Cara yang bisa dilakukan oleh warga negara untuk bersikap yang mencerminkan tindakan bela negara adalah, kalau masih ingat ya kemarin, bela negara itu pengertiannya apa? Oke, kita baca satu persatu ya. Mencintai produk khas Indonesia yang telah dibuat oleh bangsa sendiri. Ini termasuknya adalah cinta tanah air ya. Membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan. Bukan juga ya. Seorang atlet yang meraih prestasi di SEA Games. Ini betul jawabannya ya. Karena ini sesuai kewenangan profesinya dia ya. Membela negara tetapi sesuai dengan kewenangan profesinya dia. Kemudian ada soal lagi, akhir-akhir ini budaya asing begitu derasnya masuk ke Indonesia baik melalui YouTube, medsos, maupun televisi. Cara yang bisa dilakukan oleh warga negara untuk bersikap yang mencerminkan tindakan cinta tanah air adalah tidak pernah telat membayar pajak. Ini bukan ya. Membeli produk dalam negeri untuk menguatkan ekonomi juga bukan ya. Seorang tentara menjaga wilayah di perbatasan, bukan. Seorang atlet yang bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukan. Pemuda yang suka pakai baju batik. Nah ini yang betul ya.
Karena cinta tanah air itu adalah suka memakai produk khas ya. Produk khas Indonesia yaitu batik. Oke. Kemudian ada soal lagi, arus globalisasi membuat dunia semakin mudah untuk berinteraksi satu sama lain, terutama lewat internet. Sehingga banyak anak muda yang bergaya kebarat-baratan yang jauh dari budaya Indonesia. Manakah di bawah ini yang mencerminkan sikap nasionalisme? Tidak pernah telat membayar pajak, bukan. Membeli produk dalam negeri untuk menguatkan ekonomi, juga bukan ya. Seorang tentara menjaga wilayah perbatasan, ini masuknya ke pertahanan. Seorang atlet yang bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini baru betul ya. Karena nasionalisme itu adalah harus ada lambang negara, identitas negara. Identitas negara adalah salah satunya lagu Indonesia Raya ya. Kalau pemuda yang suka pakai baju batik ini cinta tanah air ya. Kayak gitu ya teman-teman. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Anima CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.